Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, di kesempatan video kali ini ada masuk J2 frame. Jadi memang untuk kasus kali ini pernah saya bahas di video sebelumnya, namun kali ini tidak ada salahnya ya saya share langsung. Dan ini keterangan sudah tertulis di belakang, ada keterangan on off ya. Jadi kalau memang HP ini rusak di bagian tombol power atau switch on off nya, kita akan buktikan. Dan di sini langsung saya coba pengecasan, ada respon ya. Jadi awal masuknya sudah mati, tidak bisa dinyalakan. Kronologi yang punya juga billingnya ke situ ya untuk switch on off nya. Jadi perlu kita cek dulu sebelum kita vonis dari switch on off nya ya. Nah, ini sudah saya berusaha mencoba tekan tombol power, tidak bisa ya. Padahal untuk tombol luarnya masih ada bunyi klik gitu ya. Dan HP-nya mati, tidak bisa dinyalakan. Apa penyebab yang sebenarnya ya? Oke, ini sudah saya lepas penutup belakang, kemudian saya lepas juga ada dua kartu SIM dan kartu SD card ya. Oke, sebelum kita coba lepas bautnya, sebaiknya kita akan coba pengecekan menggunakan PSU ya, atau power supply. Dan ini seperti biasa ya, kita coba tekan tombol power, kemudian kita lihat di jarum ampernya tidak ada pergerakan sama sekali ya. Ini tandanya ada masalah di bagian tombol power atau switch on off ya. Nah, ini saya coba lepas saja baut yang ada di belakangnya ya. Nah, kita akan coba melakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Jadi sebaiknya saya skip dulu ya untuk mempersingkat waktu. Ya, ini sudah saya lepas semuanya, tinggal kita coba pisahkan LCD sama apa ya, ini tulangan belakangnya kita pisahkan dulu. Wah, ini lepas duluan ya LCD sama touchscreen-nya ya. Kalau seperti ini kita perlu hati-hati ya, jangan sampai rusak di bagian LCD maupun dari touchscreen-nya ya. Kita congkelnya perlahan saja supaya tidak ada resiko ya, karena yang seperti ini sangat berisiko sekali. Jadi usahakan pelan-pelan ya. Nah, ini sudah terlanjur dari LCD atau touchscreen-nya sudah terbuka duluan ya. Kita cabut saja di bagian konektor LCD ya, baru kita bisa lepas seperti ini. Nah, seharusnya ini nyatu sama LCD, dan kemungkinan besar di sini dulunya pernah diganti untuk LCD sama touchscreen-nya ya. Dan ini sambil perlahan kita congkel, dan memang agak susah sedikit ya, karena di sini kemungkinan ada lemnya. Oke, saya persingkat saja waktunya. Jadi kalau menemukan yang seperti ini jangan dipaksa ya, ambil cara mudahnya, teman-teman pasti paham ya. Dan ini sudah saya coba lepas tulangan belakang, kemudian kita akan fokus di bagian switch on off nya ya. Dan perlu lagi kita coba pengetesan menggunakan power supply setelah kita coba bongkar. Dan untuk bagian tombol luarnya masih aman ya, untuk karetnya masih ada. Kemudian ini saya tempelkan lagi positif negatifnya, dan saya sambil lihat di jarum ampere power supply. Dan di sini saya coba tekan, tidak mau ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Berarti memang kerusakan di bagian tombol power ya. Oke, ini saya perlihatkan sedikit ya. Begitu saya tempelkan di sini memang agak
sedikit respon, namun tidak selalu ya. Nah, ini coba diperhatikan, begitu saya tekan di sini ada respon sedikit ya, berarti ini ada kelonggaran di bagian switch on off-nya, namun tidak bisa ini tidak bisa mentok. Nah, ini kalau saya miringkan, kalau saya goyangkan di tombol power atau switch on off-nya baru bisa respon ya. Berarti ada kerusakan di bagian switch on off-nya, baik itu dari solderan maupun dari sejenisnya itu yang kecil di bagian switch on off-nya ya. Oke, jadi untuk mengatasi kasus yang seperti ini cukup mudah ya. Mau teman-teman ganti langsung atau mau dicek sebelum diganti, bisa ya. Yang jelas kita sudah lakukan pengecekan baik itu dari tombol yang luar maupun dari switch on off-nya ya. Karena tadi sudah kita lakukan pengetesan ya. Di saat saya coba tekan ada respon, begitu saya goyang-goyangkan di bagian switch on off-nya ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ada yang dari solderan maupun dari yang kecil itu ya, yang kecil di tengah switch on off-nya. Barangkali di situ agak sedikit longgar ya atau goyang, jadi menyebabkan susah respon di saat kita tekan ya. Nah, ini coba kita langsung solder saja di bagian kaki-kaki dari switch on off-nya ya. Ya, kalau mau simple tinggal kita ganti langsung, namun sebaiknya kita akan coba lakukan solder ulang ya, karena metode seperti ini seringkali berhasil ya, dan sudah saya coba di beberapa tipe, khususnya di Samsung J2 Prime seperti ini ya. Jika kita sudah lakukan pengetesan menggunakan power supply, kemudian jika kita coba shotgun menggunakan fixed, ada respon, berarti memang kerusakan di bagian switch on off-nya ya. Nah, ini kita akan lakukan penyolderan ya di bagian kaki-kakinya. Memang seringkali terjadi kerusakan seperti ini ya. Jadi walaupun kita tidak ganti, alangkah baiknya kita lakukan penyolderan ulang ya di bagian kaki-kakinya, karena metode seperti ini sering berhasil ya. Nah, ini kita tambahkan timah di bagian kaki-kakinya, dan jangan lupa dikasih plug ya supaya tidak nempel timahnya di kaki yang satu sama yang lain. Jadi tujuan utamanya di sini untuk memperkuat atau menyatukan kembali antara kaki di PCB sama di switch on off-nya ya. Dan ini cukup kita solder saja, kemudian nanti kita akan coba langsung apakah sudah berhasil. Dan ini kita perkuat saja ya. Kalau tidak bisa, baru kita coba ganti yang baru atau cabutan atau dari kanibalan ya. Nah, ini sudah saya coba solder ulang, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nah, ini sesudah kita solder, kita langsung bersihkan ya. Setelah itu baru kita lap dari sisa cairan thinner maupun dari minyak kayu putih, bisa kita lap menggunakan tisu atau kain ya. Jadi sudah kita solder ulang, kemudian kita akan pastikan lagi apakah sudah berfungsi untuk switch on off-nya, dan kita coba langsung menggunakan power supply sebelum kita coba menggunakan LCD ya. Ini tanpa LCD kita coba tes, dan ternyata di sini sudah mantap jiwa ya, sudah ada respon ketika saya coba tekan di tombol powernya. Jadi memang kasus yang seperti ini kita coba atasi dengan cara yang mudah dulu ya.
Oke, karena kasus yang seperti ini kita lakukan dengan tahap awal dulu ya, sebelum kita lakukan pergantian. Memang untuk kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi ya. Jadi sebaiknya kita lakukan pengecekan dulu, kita coba solder ulang, kemudian kita coba apalagi kita coba lakukan tes point, maksud saya shotgun menggunakan pinset ya. Nah, ini sambil coba menggunakan LCD apakah sudah ada respon. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini sudah nyala ya. Berarti tidak sia-sia kita lakukan solder ulang di bagian switch on off-nya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ini jika tidak ada reaksi sama sekali atau tidak ada perubahan, baru kita coba gantikan untuk switch on off-nya ya. Jadi ini tidak perlu kita ganti, langsung kita coba tes dan alhamdulillah sudah berhasil ya. Dan ini sambil kita tunggu proses bootingannya, dan alhamdulillah sudah bisa dinyalakan ya, sudah bisa tampil ke bagian menu. Dan ini cukup simpel sekali ya cara penanganan di kasus J2 Prime yang tidak bisa dinyalakan, baik itu dari tombol luarnya yang agak keras atau tombol powernya yang minta di resolder ulang. Karena kalau kita tidak lakukan pengecekan, kita belum tentu tahu ya. Dan ini masalahnya tidak ganti dari switch on off. Kita coba solder dan alhamdulillah sudah bisa teratasi ya. Oke, kita akan rakit kembali dan kita akan pasang semuanya, dan siap kita kasih yang punya ya. Dan memang untuk kasus yang seperti ini banyak caranya ya, banyak cara untuk mengatasi, walaupun dari jenis kerusakannya itu sama, namun penanganan atau cara mengatasinya beda-beda ya, tergantung dari kronologi atau pemahaman kita masing-masing di saat kita melakukan perbaikan ya. Nah, ini sambil coba saya rakit kembali dan kita langsung baut, kemudian kita kasih yang punya ya. Oke, sebelum itu kita akan pastikan dulu apakah masih bisa dinyalakan. Nah, ini masih bisa dinyalakan ya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa tombol luarnya masih ada bunyi klik ya. Jadi tidak ada masalah di bagian tombol luar. Ya, sudah bisa tampil dan sudah bisa diselipkan, dan ini sudah tidak ada gangguan lagi ya di bagian tombol powernya. Dan memang untuk kasus seperti ini kasus yang sepele ya, namun jangan diremehkan atau disepelekan. Kalau kita tidak lakukan pembongkaran atau kita tidak lakukan pengecekan, tentu kita tidak tahu masalahnya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini di Samsung J2 Prime yang tidak bisa dinyalakan. Ternyata cuma di solder saja sudah bisa teratasi ya. Jadi semoga di awal video teman-teman bisa memahami dan bisa terbantu ya dengan video ini. Dan mungkin saya akhiri saja, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.